Katanya minta saya ketum lagi, tapi anak buahku nek ngene kabeh moh. Wah, terus ada yang kepengen. Wah, gile. Mau nggak kalau sama yang kepengen niku? Ayo. Gitu aja ada yang di sono nggak ngomong, berarti dia mau. Ala gila dah. Apalagi yang dikatakan Bu Mega ini sangat tidak berdasar dan sangat bohong kalau ditujukan ke Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa beliau tidak akan masuk ke partai manapun. Rencana pengambilalian Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, ya antara 5-6 bulan, ada seorang menteri, ini yang powerful, ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini dalam rangka kendaraan politik tadi untuk 21 tahun ke depan tadi. Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua mau direbutin semua? Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Tuduhan-tuduhan selama ini kan sudah tidak terbukti benar gitu loh. Kenapa didaur ulang terus? Bahwa ada yang mau ngambil PDIP. Sebenarnya yang mau ngambil alih PDIP itu adalah dari tangan Bu Mega, itu adalah anak-anaknya. Antara Puan atau si Nanan gitu loh, yang sekarang lagi berebut kan. Kenapa harus orang lain yang tidak tahu menahu dijadikan kambing hitam? Ya. Apalagi Pak Jokowi yang benar-benar tidak mau gitu loh, tidak pernah melakukan gerakan apapun. Mencari cara untuk kemudian mengacak-ngacak maupun merebut PDI Perjuangan itu bukan hal baru, dari dulu juga seperti itu. Kalau kita lihat misalnya beberapa bulan terakhir, bagaimana spanduk-spanduk provokatif itu dipasang di berbagai jalan-jalan utama di Jakarta, di Bogor, yang mempersoalkan keabsahan SK DPP partai. Nah itu kan sudah satu pertanda nuansa awal bahwa ada upaya orang-orang tertentu secara terorganisir yang berupaya untuk merebut partai. Kan kita tahu yang masang spanduk itu siapa, padahal yang pasang spanduk mereka juga. Saya pernah waktu mereka masang spanduk dinasti politik, Jokowi adalah dinasti politik. Yang masang kawan-kawan saya juga gitu loh. Kan orang-orang lapor ke saya, kirim videonya gitu loh. Mereka pasang, aktif mereka viralkan gitu kan. Wah, ini dinasti ada spanduk nih. Ini yang itu di jalanan di dekat Menteng itu Bang, dari Kuningan ke Menteng itu ada Latu Harhari ya kalau nggak salah itu. Jembatan Latu Harhari ya, di videoin. Tahu nggak yang nyuruh otaknya ngirim videonya ke saya, kawan saya ini. Ya orang mereka juga. Saya bilang, "Weh, bro, ini lu yang pasang, lu yang fitnah orang, habis itu lu yang viralkan ya." Tuduhan-tuduhan yang kemudian dilontarkan oleh Megawati dan kader-kader Partai Banteng terhadap Bapak Jokowi bahwa Bapak Joko Widodo ingin merebut dan mengambil alih kursi kepemimpinan Partai PDI Perjuangan ternyata hanya omon-omon doang, dan itu adalah fitnah yang sengaja dilayangkan oleh kader-kader Partai Banteng, khususnya Ibu Megawati dan Hasto Kristianto dalam rangka menjatuhkan Bapak Joko Widodo. Hal ini dibantah oleh Bapak Joko Widodo bahwa fitnah yang seperti ini sebenarnya sudah sering didapatkan oleh Bapak Joko Widodo. Bahkan beliau juga pernah dituduh akan merebut Golkar, akan merebut Demokrat, akan tetapi realitas yang terjadi kemudian ternyata Bapak Jokowi tidak mengambil peran apapun dalam kepengurusan Partai Golkar dan Partai Demokrat, apalagi Partai Banteng yang dipimpin oleh Ibu Ketum Megawati Soekarno Putri. Fakta yang sangat mengejutkan kemudian diungkap oleh Bang Sylvester Matutina yang kemudian mengungkap bahwa ada orang yang sebenarnya gontok-gontokan berebut ingin mengambil alih kursi kepemimpinan PDI Perjuangan, tetapi bukan Bapak Jokowi. Siapakah dia? Hal ini dikupas tuntas oleh Bung Sylvester Matutina dalam konten kali ini. Seperti apa videonya? Kita simak berikut ini. Saya tegaskan kebetulan karena tadi ada pidato Bu Mega bahwa ada yang ingin memimpin di PDIP ya, apa ya, mengambil alih PDIP atau saya. Ada ingin kursi ketua umum gitu. Itu kalau ditujukan ke Pak Jokowi tentunya, ya kan kita nggak usah ragu lagi bahwa itu suatu tuduhan yang tidak berdasarkan, berdasar. Itu tuduhan yang tidak berdasar. Fitnah sih kalau saya lihat. Betul. Pak Jokowi. Itu hanya sebuah fitnah. Waktu kemarin Pak Jokowi
saya kembali bertanya ke beliau, karena dari dulu berapa kali saya ketemu beliau, Pak Jokowi bilang nggak ingin berpartai, walaupun banyak pihak ketua-ketua umum partai bahkan relawan yang meminta Pak Jokowi masuk ke partai ini, partai itu, bahkan ada yang memberikan karpet merah. Dan tuduhan Bu Mega ini sama seperti tuduhan yang dulu juga saudara Rocky Gerung, makanya saya tanya dia, kamu itu Tuhan atau paranormal? Karena dia bilang Pak Jokowi mau mengambil alih PDIP dan juga Golkar karena iri hati sama Bu Mega dan Pak SBY yang mempunyai partai. Ya kan, dan itu kan juga bohong. Makanya tuduhan Bu Mega ini saya garis bawahi besar-besar bahwa itu suatu kebohongan kalau ditujukan ke Pak Jokowi. Karena kemarin Pak Jokowi mengatakan bahwa, saya nanya, Bapak apa akan berpartai, masuk partai mana? Beliau mengatakan bahwa beliau tidak akan masuk ke partai manapun. Beliau tidak akan masuk ke partai manapun. Saya bilang, wah bagus sekali Pak. Jadi Bapak berdiri di atas semua partai. Berarti Bapak akan dikenang sebagai Bapak bangsa. Bapak bangsa. Ya kan? Sementara aja atau seterusnya tidak akan berpartai Pak Jokowi katanya? Ya bahasanya begitu, saya nggak tahu seterusnya kan kita nggak bisa ramalkan ya, makanya saya bukan paranormal atau tuan seperti Rocky Gerung ya. Tapi intinya bahwa Bapak tidak akan berpartai. Bung tapi Rocky, beliau dengar ngomong, pernyataan kan dari Bang dulu Sylvester juga beliau sama saya udah ngomong, sudah hampir mendekati final, mengerucut bahwa beliau akan membuat suatu gerakan. Gerakan yang mana ini, atau suatu komunitas, atau bisa juga semacam, nanti Pak Jokowi sendiri yang akan mengumumkan. Gitu, suatu ya perkumpulan lah intinya, saya nggak tahu bentuknya apa nanti, karena Pak Jokowi bilang nanti biar aja saya yang bicara, karena kemarin kan ada media di luar, Pak boleh nggak saya ngomong, nanti aja Mas katanya begitu. Intinya bahwa beliau akan tetap menyerap, mendengar aspirasi masyarakat dan bersentuhan dengan masyarakat dan membantu suksesnya pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tanpa bikin partai atau tanpa masuk ke partai manapun. Tanpa harus berpartai. Dan beliau juga bilang nanti Mas Silver kita bareng-bareng ya. Oh siap Bapak. Jadi intinya bahwa tuduhan-tuduhan selama ini kan sudah tidak terbukti benar gitu loh. Kenapa didaur ulang terus gitu loh. Masalah bahwa ada yang mau ngambil PDIP, sebenarnya yang mau ngambil alih PDIP itu adalah dari tangan Bu Mega, itu adalah anak-anaknya. Wow. Antara Puan atau si Nanan gitu loh, yang sekarang lagi berebut kan. Kenapa harus orang lain yang tidak tahu menahu dijadikan kambing hitam? Apalagi Pak Jokowi yang benar-benar tidak mau gitu, tidak pernah melakukan gerakan apapun atau mengkonsolidasikan apapun, baik PDIP, Golkar, bahkan Gerindra mau diambil alih, bahkan Demokrat. Ya kan dulu orang mengatakan bahwa melalui Pak Muldoko, ya kan Pak Jokowi mengambil alih Demokrat. Ternyata kan itu suatu kebohongan juga. Hanya suatu framing negatif ke Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi bilang, aduh Mas ini kok orang yang mau mengambil alih partai-partai itu, kok saya yang dituduh gitu loh. Ya kan? Termasuk Golkar kemarin kan. Semua orang mengatakan bahwa ada Pak Jokowi di belakang. Saya satu orang yang bilang nggak ada kan. Karena itu memang keinginan si Bahlil. Ya kan. Terbukti kan sekarang Bahlil jadi ketua umum. Terus mau nyalon jadi wakil presiden. Gitu loh. Kan harusnya kalau Pak Jokowi ya paling nggak Pak Jokowi udah jadi ketua atau dewan pembina di situ. Atau Mas Gibran jadi apalah di situ. Masalah partai-partai ini mereka ada masalah disalahkan ke Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi nggak tahu menahu gitu loh. Hanya ada memang kadang-kadang kawan-kawan ini klaim kayak Bahlil bergerak di Golkar, nanti dia klaim ini Raja Jawa gitu loh. Ini klaim-klaiman aja kawan-kawan. Saya tahu persis karena kawan-kawan ini kan saya kenal gitu loh, Bang, ya kan. Beberapa kawan-kawan saya Pak Jokowi nggak setuju keluar dari istana, nah, kayak Effendi Simbolon nih, ya kan? Ngomong bahwa tadi Bapak udah menyetujui, contoh pernah nama saudara Budiari, ya kan, bikin musra,
Di depan semua kita, banyak saksi kok itu kok. Kami ketemu Pak Jokowi, saya nggak enak sama partai bikin acara itu. Keluar dari istana, ya kan, saya bikin, waktu itu ada, ini Bang, namanya, saya bikin, apa namanya? Maksudnya Budi Ari Projo. Iya, Budi Ari yang Projo ini. Saya bikin parade kirap merah putih. Iya. Tanggal 16 Agustus 2023 kalau nggak salah itu. Pak Jokowi setuju mau hadir. Tapi punya dia musrah ini Pak Jokowi nggak setuju. Tapi keluar dari tempat istana kita ketemuan. Udah ada media semua bahwa Pak Jokowi tadi menyetujui. Musrah. Iya. Oh, Nah, tapi ini kan Pak Jokowi nggak menegur. Tapi akhirnya memang Pak Jokowi datang karena kan udah banyak orang di situ kan, udah ribuan orang. Gitu loh Bang. Nah, ini yang saya cerita. Kadang-kadang klaim kawan-kawan ini kayak 3 periode. Klaim dari Pak Luhut, ya kan, terus termasuk Balil juga, teman-teman para JP, seolah-olah dari Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi nggak mau gitu loh. Ya, betul. Nggak setuju. Nah, saya bikin gerakan Setia Tegak Lurus. Setelah saya deklarasi Setia Tegak Lurus, saya dipanggil tuh sama Pak Jokowi. Makanya saya bilang Pak Jokowi setuju. Saya dipanggil ke makan di Manado, ketemu Pak Jokowi di Madura. Ya. Gitu. Benar-benar bahwa apalagi yang dikatakan Bu Mega ini sangat tidak berdasar dan sangat bohong kalau ditujukan ke Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa beliau tidak akan masuk ke partai manapun. Itu yang terakhir ya, kemarin hari Jumat tanggal 3 Januari yang ketika saya bertemu beliau. Jadi kalau selama ini dan dipertegas dengan apa yang disampaikan Bu Mega hari ini ya kan, bahwa memang ada yang akan mengambil alih ya kan kepemimpinan di PDIP ya kan, kemudian dengan cara sebelum kongresnya akan diobok-obok dulu dan seterusnya. Ya kayak pasang-pasang spanduk itu ya, kan. Nah, dan itu menurut Bang Silver itu sebenarnya walaupun tidak sebut nama ya, tapi itu menurut Bang Silver itu memang ditujukan ke Pak Jokowi sebenarnya. Pastilah mau apa lagi gitu loh. Nggak ada orang lagi ya. Padahal yang gelisah dan panik yang Ibu Mega sendiri. Ya kan beliau pinginnya tetap memimpin seumur hidup kan. Di PDIP karena ada 2 kubu ini di dalam nih, kubu Puan dan kubu Prananda nih. Iya. Ya kan, kalau kasih ke Puan, bagaimana kasih ke Prananda? Ribut juga ya kan. Oh, gitu. Kan gitu. Terus yang katanya mau mengaco ini. Kan kita tahu yang masang spanduk itu siapa? Nanti yang mengkambing hitamkan orang mereka juga, padahal yang pasang spanduk mereka juga. Karena gini Bang, spanduk yang mengatakan isinya bahwa kepengurusan sekarang ini ilegal itu ya, maksudnya. Biasalah yang kayak gitu. Nah, gimana dari mereka? Jadi gini, itu gimana? saya pernah waktu mereka masang spanduk dinasti politik. Jokowi adalah dinasti politik. Yang masang kawan-kawan saya juga gitu loh. Kan orang-orang lapor ke saya, kirim videonya. Gitu loh. Mereka pasang, aktif mereka viralkan gitu kan. Wah, ini dinasti ada spanduk nih. Ini yang itu di jalanan di dekat Menteng itu Bang, dari Kuningan ke Menteng itu ada Latu Harhari ya kalau nggak salah itu, jembatan Latu Harhari di videoin. Tahu nggak yang nyuruh otaknya ngirim videonya ke saya, kawan saya ini, ya orang mereka juga. Saya bilang, weh bro, ini lu yang pasang, lu yang fitnah orang, habis itu lu yang viralkan ya. Nah, termasuk mereka bagi brosur waktu dinasti politik itu di Car Free Day. Yang membagikan ya anak-anak, ya aku kenal semua, anak-anak teman-teman semua gitu loh. Jadi mereka sendiri yang berbuat Bang. Ya, termasuk masalah spanduk ini? Iyalah. Dan memang ini jahat kawan-kawan ini. Kami dulu bikin acara Nusantara Bersatu yang Ganjar rambut putih Pak Jokowi bilang putih. Yang menggergaji kami ya mereka Bang. Oh, siapa itu? Mereka itu? Ya mereka ini kan waktu itu Mbak Puan kan mereka nggak mau Mas Ganjar menjadi capres. Ada Mbak Puan. Ya kawan-kawan partai banteng panik, banteng mabuk inilah Bang. Banteng gitu. Panik, banteng mabuk. Jadi kita masyarakat jangan terkecoh dengan permainan mereka. Saya udah hafal. Karena otaknya terus dia punya operator lapangan kan saya kenal semua, saya orang lapangan. Jadi maksud Bang Silver masalah spanduk ini ya, spanduk yang menyebutkan bahwa kepengurusan PDIP yang sekarang itu ilegal karena tidak itu mereka sendiri yang masang. Berarti mereka yang pasang, mereka yang videokan, mereka yang viralkan. Oh aneh juga ya.
Ya begitulah, Bang. Aneh juga. Yakin? Modusnya seperti itu. Berarti kita terkecoh semua dong ya? Oh iya, gitu. Bisa ditelusuri kok orang-orangnya siapa aja tuh. Oh. Gitu loh. Iya, iya, iya. Iya kan? Jadi kalau kita lihat, saya lihat ya dari penjelasannya Bung Sylvester ini, rasanya Pak Jokowi ini selalu jadi kambing hitam dari orang-orang yang dia percaya malah. Ternyata klaim yang selama ini sering dilontarkan oleh Ibu Megawati dan Hasto Kristianto bahwa Bapak Jokowi menginginkan kursi kepemimpinan Partai PDI Perjuangan ternyata itu hanyalah fitnah yang kemudian sengaja dilayangkan, dilontarkan, sengaja digoreng untuk kemudian menjatuhkan martabat Bapak Joko Widodo. Dan ternyata Bung Sylvester Matutina membabat habis apa yang kemudian selama ini disampaikan oleh kader-kader Partai Banteng, khususnya si Emak Banteng yang senantiasa juga melakukan fitnah terhadap Bapak Joko Widodo dan keluarganya. Jadi kaum pembenci memang memiliki beribu-ribu cara untuk kemudian menjatuhkan Bapak Joko Widodo. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya kira demikian konten kali ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.